Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di materi yang keempat tentang sifat akhlak tercela. Melanjutkan materi minggu kemarin tentang makna sabar di akhlak terpuji. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar, kita memimpin doa dulu. Silakan ketua kelasnya, Noval, sok dipimpin doanya. Sebelum kegiatan belajar, kita doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah, habisuna li ajrillah, fakunu aunana lillah, hasanah dobi fadlillah, wa yaqtab wa yamjad wa yasadat wa ya'amad wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah, sa'alnakum walisul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu azmakum lillah, ya Rabbi bisadati tahaqqaq li'isyarati hasadati bisyarati wa yasbu waqtuna lillah bikastil hajdi anaini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah, salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Elina, Matika, Noval Ahmad Zakaria. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di absen. Kita masuk ke materi tentang bab 4 di akhlak yang tercela. Tapi sebelum itu kita refleksikan dulu tentang materi akhlak terpuji yang minggu kemarin diajarkan, yaitu tentang makna sabar. Apa itu makna sabar yang sebenarnya? Apa kalian sudah paham tentang makna sabar? Coba salah satu bisa jawab. Noval, apa sabar? Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Ya, seperti itu makna sabar. Coba Anting, Laina, apa makna sabar? Tahan menjaga sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Nah, itu makna sabar. Yang lain, kalian coba makna sabar apa? Perilaku sabar. Sabar dalam menjauhkan
itu makna tentang sabar, bahwa yang namanya sabar itu adalah orang yang bisa menahan diri. Kebalikan dari makna sabar itu di akhlak yang tercela, yang hari ini nanti kita bahas apa itu makna dari sifat anania yang tidak boleh kita punyai dan tidak boleh kita lakukan. Tujuan pembelajaran tentang hari ini yaitu kalian nanti harus bisa menjelaskan tentang pengertian anania. Anania itu seperti apa? Nah, nanti kalian bisa menyebutkan dalil tentang larangan sifat anania, larangan tentang orang yang mempunyai sifat anania, bahwa anania itu tidak boleh. Apa sih anania itu? Anania itu analah ego. Jadi wong Jawa arane pentengen menang dewek. Itu anania. Yang kedua, kalian nanti bisa mencontohkan seperti apa perilaku anania itu, perilaku ego itu seperti apa. Itu tujuan kalian nanti di bab 4 ini. Apa itu dampak negatif anania? Kalian nanti bisa setelah kalian belajar di bab 4, kalian tahu bahwa ada dampak negatif kalau kita mempunyai sifat anania. Yang terakhir adalah bagaimana caranya menghindari sifat anania, sifat ego, bahwa tidak boleh ego, tidak boleh menang sendiri. Sifat tercela ego, sifat tercela pengen menang sendiri, atau sifat anania itu tidak diperbolehkan karena sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, nanti tayangan yang kedua, anania itu seperti apa? Anania itu seperti ini. Anania itu menurut bahasa adalah aku atau keakuan. Itu anania. Saya, serba saya. Saya yang paling itu namanya sifat anania atau sifat ego. Itu menurut bahasa. Menurut istilahnya adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Sifat yang mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan orang lain, kurang memperhatikan orang lain, itu disebut sifat anania. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk sifat anania seperti ini. Ada yang seperti ini? Ada yang keserihan seperti ini? Ada yang mempunyai sifat ini? Sok dibaca dulu. Sifat anania itu bentuknya seperti apa sih? Yang tidak diperbolehkan oleh agama. Seperti apa bentuk anania? Dibaca baik-baik. Sambil juga dibaca itunya. Tulisannya dibaca. Di sana ada sifat anania. Nah, hanya sambil dibaca nggak apa-apa. Ini bersama-sama pengennya menang dewek, pengennya di rumah ke dewek. Orang tidak mau mendengarkan orang lain. Ada yang begitu? Ada yang begitu nggak? Ada nggak Bang nih? Ada yang begitu nggak? Yang kedua adalah kurang menghargai pendapat orang lain. Ungdur mangkola walatangdur mangkila. Jangan lihat orang yang bicaranya, tapi lihat isi dari pembicaraannya itu. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan orang lain adalah orang yang ego, orang yang egois, orang yang pengen menang dewek, ya khotifah. Yang ketiga adalah menonjolkan kemampuan dirinya.
dirinya di hadapan sesama, menonjolkan bahwa saya paling mampu, saya paling bisa, saya paling cantik, saya paling ganteng. Padahal cantik dan ganteng, mampu atau tidak mampu, ketika kita menghadap Allah, kita sama saja di hadapan Allah. Apakah yang ganteng, yang cantik ketika sujudnya beda? Apakah yang kaya dan konglomerat sujudnya beda di hadapan Allah? Sama saja. Nah, ketika menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan orang lain, itu adalah ego. Timbulnya apa? Timbulnya nanti adalah sombong. Ketika kita sombong, ketika kita sudah menjadi sombong, maka yang timbul adalah kebodohan. Nah, cara menghindarinya seperti apa? Cara menghindarinya seperti ini. Baca baik-baik. Cara menghindari sifat anania, perilaku anania. Paham? Sudah mengerti? Sadar bahwa anania akan berbahaya untuk diri sendiri. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Yang keempat, menyadari bahwa anania merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Yang kelima, membiasakan diri untuk berbagi ke sesama ajamati. Tidak boleh pelit. Kalau pelit itu timbulnya nanti menimbulkan anania. Kalau sudah anania, maka akan timbul yang namanya sifat sombong, yang namanya sifat ujub, yang namanya sifat riya yang tadi. Ini cara menghindarinya. Cara menghindarinya adalah tanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari bujuk rayu iblis, laknatullah alaih. Yang kedua adalah memperbanyak doa, memperbanyak membaca, memperbanyak belajar berbagai ilmu pengetahuan. Makanya banyak baca. Awasi, banyak baca apa saja. Niat baca itu tidak harus kalian baca kitab, tidak harus kalian baca Al-Mifta. Kalau Al-Mifta harus dihafal. Baca apa saja, niatkan baca apa saja. Kalau kalian punya niat baca yang tinggi, baca apa saja. Baca bekas bungkus gorengan bisa. Yang penting niatkan bahwa itu adalah pengetahuan. Suatu saat ketika pengetahuan itu dibutuhkan, maka kalian sudah punya. Ya, jadi banyak membaca. Yang kelima adalah perbanyak bergaul dengan orang-orang yang bijak. Di moto pesantren kita Darul Fatona ada moto dari almarhum Mama Kiai yang mengatakan bahwa kita harus berbeda dari orang lain, harus berbeda. Intinya apa? Kita harus bergaul dengan orang yang punya ilmu. Supaya apa? Supaya kita banyak ilmu. Ketika kita bergaul dengan orang yang mempunyai ilmu, maka kita akan memperbanyak ilmu. Tapi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, apalagi malas dengan belajar, maka kita juga akan malas. Kalau kalian berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kalian akan harum seperti minyak wangi. Kan nyacak nyoba saja semuanya harum. Khotibah lamun gaulnya dengan pedagang minyak wangi, nyacak satu lagi, nyoba satu, kan harum juga. Tapi ketika kalian bergaul dengan orang yang menjual, orang yang menanam beternak babi, maka baunya akan bau
Karena tiap harinya bergaul dengan itu. Perbanyak bergaul dengan orang-orang yang bijak supaya jadi orang yang bijak. Yang terakhir adalah hindari pergaulan dengan mereka yang memiliki sifat egois. Berteman boleh, tapi hindari pergaulan dengan orang-orang yang punya sifat egois. Hindari saja supaya apa? Supaya kalian tidak pernah bertengkar. Lebih baik mengalah. Jangan dekati, sebab kalau didekati nanti akan tambah ego. Itu ya. Habis ini, setelah ini kalian nanti akan melihat tayangan YouTube. Setelah kalian melihat tayangan YouTube, nanti akan Bapak tanya satu-satu tentang apa materi yang hari ini kita pelajari tentang sifat anania. Paham? Insya Allah paham? Insya Allah paham? Jangan sambil ngantuk. Insya Allah paham? Amati baik-baik apa yang bersifat anania. Kalian amati baik-baik dalilnya seperti itu. Kita di materi yang hari Kamis nanti kita membahas tentang asal. Kalau hari ini kita cuma sampai di materi tentang makna anania saja. Ya, paham? Belum? Sekali lagi. Tadi kalian sudah melihat tayangan YouTube, kalian sudah melihat juga PowerPoint tentang apa itu sifat anania. Akhirnya bahwa kalau kalian mempunyai sifat anania, maka kalian akan menjadi orang yang sangat merugi. Ditimbulkan dari sifat ego yang tadi, maka akan menimbulkan dampak yang besar, yaitu akan mempunyai sifat ujub, sifat sombong. Ketika kalian sudah mempunyai sifat yang sombong,
karena tidak mau menerima perbedaan dengan orang lain, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, maka kalian akan menimbulkan kesombongan di dalam diri sendiri. Ketika kalian sudah sombong, maka kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang sombong itu tidak mau berpikir kelebihan orang lain, kelebihan makhluk-makhluk yang lain. Tentang orang-orang yang sombong karena mempunyai sifat anania. Dari sifat anania itu adalah sifat tercela yang kecil sebenarnya. Hanya mempunyai sifat yang ego. Tapi kalau kalian tidak mau mengatasi sifat ego yang tadi, maka akan menimbulkan dampak yang besar, yaitu akan mempunyai sifat sombong dan sifat ujub. Nah, ketika sudah mempunyai sifat ujub, maka yang timbul adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, terutama yang paling bahaya adalah menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Sangat berbahaya sekali ketika kita menyombongkan diri sendiri di hadapan Allah. Bagaimana iblis diusir dari surga karena merasa sombong. Sombongnya apa? Cuma sedikit kesalahan iblis diusir dari surga, yaitu yang tadi merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika kalian merasa lebih baik dibandingkan teman kalian, apa bedanya kita dengan iblis laknatullah alaihi? Awas ya, kalau kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, dengan makhluk yang lain, maka kita sama dengan iblis laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi itu merasa lebih wah dibandingkan Nabi Adam. Merasanya bahwa dirinya dibuat dari api, merasanya dibuat dari api dan Nabi Adam dibuat dari tanah. Apa bagusnya tanah? Lebih bagus api. Karena sombong yang tadi, maka akan menimbulkan kebodohan. Tidak berpikir bahwa tanah itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan dari api. Lebih banyak tanah apa lebih banyak api manfaatnya? Lebih banyak tanah dibandingkan dengan api. Tapi karena sombong yang tadi, karena punya sifat ananiah yang tadi, maka iblis keilmuannya, pengetahuannya tertutup oleh sifat sombong. Maka oleh karena itu, Bapak harapkan setelah kalian belajar tentang sifat ananiah yang hari ini kita pelajari, mudah-mudahan masa-masa yang akan datang atau ke depan kalian bisa menghilangkan sifat ananiah yang tadi. Caranya bagaimana? Cara yang paling utama adalah tawakal ala Allah. Kalian selalu berserah diri kepada Allah. Awas ya, kalian selalu berserah diri kepada Allah. Itulah cara yang paling ampuh untuk menghindari sifat ananiah yang tadi. Ketika kita merasa lebih baik, awas, ketika kita merasa lebih baik, maka ada yang lebih baik, ada yang maha baik, yaitu Allah. Ketika kita merasa lebih cantik, maka ada yang maha cantik, yaitu Allah. Ketika kita merasa kaya, maka ada yang maha kaya, yaitu Allah. Sebelum pulang mulai.